ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarhul Waraqat fi Ushulil Fiqh karya Syekh Abdullah Ibn Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih di pembahasan qiyas. Mudah-mudahan hari ini selesai kalau diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekh Abdullah ibn Shalih Al-Fauzan rahimahullah, qawluhu wa min syartil hukmi an yakuna mithla al-illati fi an-nafyi wal itsbati wal muradu bil hukmi hukmul asli min haitsu sihhatu ilhaqil far'i fihi bisababi illatihi, ay wa min syurutil hukmi an yakuna tabi'an lil illati fi an-nafyi wal itsbati, ay fil wujudi wal adami, fa in wujidat al illatu wujida al hukmu, fa in intafat intafa, wa hadha asy-syartu a'ammun min asy-syurutil madhkuri fil illati li'anna dhaka khassun bil wujudil illati indal wujudil illati, wa hadha amun liwujudi wal intifai. Apa tadi ulang? Li'anna dhaka khassun. Panjang. Khassun biwujudil hukmi indal wujudil illati. Inda wujudil illati. Wa hadha amun liwujudi wal intifai. Fal awwalu huwa at-tardu wa tsani huwa al-'aksu. وهذا إن كان الحكم معللا بالعلة واحدة كتحريم الخمر للعلة الإسكار، فمتى وجد الإسكار وجد التحريم، ومتى انتفى الإسكار انتفى التحريم، فإن كان للحكم أكثر من علة لم يلزم من انتفاء علة معينة minha intifa'ul hukmi fayuthbatu bil illatil ukhra kal bauli wal ghaiti wan naumi linaqdil wudu'i, falau adamul bauli wal ghaiti thubitan naqdu bin naumi sabatan naqdu bin naumi. Baik. Kata beliau qauluhu wa min syartil hukmi. Berkata penulis di antara syarat hukum ayakuna mitlal illah fin nafi wal itsbat. Syarat hukum itu harus seperti illah dari sisi penafian dan penetapan. Maksudnya ini mudah sekali. Ada hukum, ada illah, tidak ada hukum, tidak ada illah. Ada hukum, ada illah, ada hukum, tidak ada illah, tidak ada hukum. Harus sama seperti itu. Yang diinginkan dengan hukum di sini hukum asal. Bukan hukum fare. Karena fare itu kan ikut ke asal. Yang diinginkan di sini hukum asal. Min haitu sihati ilhaqil farifi, yaitu dari sisi bisa diikutkan farid padanya, bisa babi illatihi karena sebab ilahnya. Ay min syartil hukmi ayakuna tabi'an lil illah, yaitu termasuk syarat hukum dia harus selalu ikut illah. Fin nafi wal itsbat dalam sisi dari sisi penafian dan penetapan. Ay fil wujud wal adam, yaitu dari sisi ada dan tidaknya. Fa in wujidatil illatu wujidal hukmu. Jika ada illah ada hukum, wa in intafan tafa. Maksudnya in intafatil illatu intafal hukum. Jika tidak ada illah tidak ada hukum. Itu maksudnya harus sama. Wa hadza syartu a'ammu minas syartil madhkuri fil illah. Ini syarat lebih umum daripada syarat yang disebutkan di illah. Karena syarat yang disebutkan di illah kan itu syarat untuk illah saja. Kalau ini untuk illah dan hukum. Ada illah ada hukum. Li'anna dzaka khas biwujudil hukmi. Karena yang sana itu khusus dengan adanya hukum. Inda wujudil illah ketika adanya illah. Wahada am lil wujudi wal intifa. Kalau ini umum untuk ada dan tidaknya. Fal awal huwa tardu. Yang pertama disebut at-tardu. At-tardu itu ada hukum ada illah. Kan begitu. Ada illah ada hukum. Itu disebut at-tardu. Wasani huwal aksu. Sementara yang kedua itu disebut kebalikannya. Maksudnya tidak ada illah tidak ada hukum. Paham? Kalau at-tardu ada ilah, ada hukum. Kalau al-aksu tidak ada, begitu. Tidak ada ilah, tidak ada hukum. Wahada, ini koedah ini, ada ilah, ada hukum, tidak ada ilah, tidak ada hukum.
Ini kalau hukum itu diilali dengan satu ilah saja. Paham ini? Paham ini? Kalau ada ilah ada hukum. Ini kalau cuma satu ilah saja. Seperti haramnya khamar, ilah untuk iskar. Kapan ada iskar maka ada pengharaman. Kapan tidak ada iskar tidak ada pengharaman. Paham ya? Ini kalau satu ilahnya. Fa in kana lil hukmi aktsar min illah. Jika hukum itu memiliki lebih dari satu ilah, maka lam yalzam min intifa'i illatin muayyana minha intifa'ul hukum. Maka tidak harus. Tidak harus, tidak adanya ilah dari tertentu darinya, tidak ada hukum. Bisa saja ini tidak ada ilah ini tapi ada ilah lain. Karena kan dia punya banyak ilah. Belum contohkan nyata ya. Sebentar. Maka tetap dengan ilah yang lain. Seperti baul, goit, naum. Seperti 3 tau. Batalnya wudhu kalau ada air kecil. Batal wudhu kalau ada air besar. Batal wudhu kalau ada orang tidur lelap. Paham? Artinya kalau ada orang tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Apakah wudhunya tetap sah? Belum tentu. Seperti dia tidur. Paham maksudnya? Atau dia tidak tidur. Tidak buang air besar. Apakah wudhunya batal? Atau tidak batal? Belum tentu. Ya kan? Siapa tahu dia tidak buang air besar tapi buang air kecil. Atau siapa tahu dia kentut. Pak maksudnya ini kan ilah batalnya wudhu itu banyak. Bukan satu. Maka ini tidak mengharuskan. Kalau ada mulbaul wal go'id. Kalau tidak ada kencing, tidak ada air besar. Sabatan nakdu. Tetap dikatakan batal wudhunya. Bin naum dengan tidur. Dengan tidur. Jelas kan? Ini kalau banyak ilahnya, jadi tidak bisa kita bilang ada hukum, ada ilah ada hukum, atau tidak ada ilah tidak ada hukum. Belum tentu. Itu untuk yang cuma satu ilah. Adapun yang punya banyak ilah, maka bisa dikatakan tidak ada ilah, tapi bisa saja tidak ada hukum. Terus. Wa'alam anna zahira kalamil musannifi ishtaratu al-inkasi fil illati wa ma'nahu kullama intafat al-illatu intafal hukmu wa man yashtaritu dhalika yamna'u at-ta'lilul hukmi bi'illataini li'annahu idza intafat illatun lam yantafil hukmi lam yantalfil hukmu liwujudil illatil ukhra wa qiyamiha maqamaha Wa qiyamuha maqamuha. Kata beliau, ketahuilah. Dohir dari ucapan penulis, beliau persyaratkan al-intikas fil illah. Beliau syaratkan ada sebaliknya dari ilah itu. Karena kan beliau bilang termasuk syaratnya ilah itu harus semisal dalam penafian dan penetapan. Berarti kan jika ada, jika tidak. Itu maksudnya terbaliknya. Jika ada itu namanya ada. Jika tidak maka tidak, itu terbaliknya. Dia persyaratkan, dohirnya seperti itu. Setiap tidak ada ilah maka tidak ada hukum. Itu namanya al-inkas. Setiap tidak ada ilah tidak ada hukum. Waman yastaritu dzalika, dan siapa yang mempersyaratkan hal itu, yamna'u ta'lil hukum bi illatain. Kalau dia persyaratkan harus ada al-intikas, dia tidak bolehkan mentaklil sebuah hukum itu dengan dua ilah. Karena masalahnya nanti tidak bisa dipraktekkan itu kaidah. Ketika tidak ada ilah, belum tentu tidak ada hukum. Bisa saja ada ilah yang lain. Makanya mereka mempersyaratkan tidak boleh. Berarti mengilali sebuah hukum dengan dua ilah. Harus satu saja katanya. Supaya terpenuhi itu syarat. Li'annahu idan tapat illatun lam yantafil hukum. Karena kalau dua ilahnya, kalau tidak ada ilah maka tidak ada. Karena kalau dia satu ilah saja, kalau tidak ada ilah maka tidak ada apa. Kalau dia hukum itu ta'lilnya dengan dua ilah, maka kalau ternafikan ilah belum tentu ternafikan hukum. Kenapa? Kalau ternafi idan tafatil illatun, kalau tidak ada ilah, lam yantafil hukum. Belum tentu tidak ada hukum. Kenapa? Liwujudil illatil ukhra. Karena adanya ilah yang lain. Wa qiyamuha maqamuha. Karena dia menduduki kedudukan ilah yang lain itu. Paham ya?
Jadi mereka persyaratkan harus punya satu illah. Harus punya satu illah. Supaya terpenuhi itu pernyataan. Terus. والصحيح أن ذلك لا يشترط وإن كان هو الغالب فيجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين وذلك لوقوعه لأن العلة علامة على وجود الحكم ولا مانع من تعدد العلامات. Yang benarnya kata beliau, hal itu tidak dipersyaratkan walaupun kebanyakannya seperti itu. Kebanyakannya itu biasanya banyak kias itu ilahnya cuma satu. Tapi tidak dipersyaratkan. Boleh taklil satu hukum dengan dua ilah bahkan lebih kan. Tadi itu wudhu. Batalnya wudhu. Kan ilahnya banyak. Bisa buang air besar, air kecil. Bisa juga kentut. Banyak sekali. Banyak sekali. Boleh dengan dua ilah atau lebih. Kenapa? Wadhalika liwuku'ihi. Kenapa bilang itu yang kuat? Karena itu terjadi. Paham? Misalnya kan antum sudah lewat di contoh riba kan. Riba pada bur. Itu kan karena dimakan. Terus ditakar, ditimbang, terus juga bisa disimpan. Kan banyak ilahnya. Satu hukum tapi pakai banyak ilah. Kemarin antum juga sudah lewat. Seorang itu dikisos dengan membunuh, dibunuh kapan? Kalau dia membunuh, ilahnya berapa? Kan 3 tuh. Kalau dia membunuh terus sengaja terus permusuhan. Antum paham kan? Artinya itu terjadi. Itu terjadi dan dalil wuku itu paling kuat. Dalil wuku itu paling kuat. Li'anal illa alama. Karena ilah itu kan adalah tanda akan adanya hukum. Walamani min ta'addudil alamat. Dan tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang dari banyaknya tanda untuk sebuah hukum. Dari banyak tanda untuk sebuah hukum. Wa mithaluhu ma taqaddama min ta'lili ijabil wudu'i bil bauli wal ghaiti war rihi wan naumi. Wa mithaluhu aidan ta'lilu hurmatin nikahi bil qara ta'lilu hurmatin nikahi bil qarabati wasahri war ridai war radai. Contoh. Apa yang telah lewat? Yang banyak ilahnya. Dari ta'lil wajibnya wudhu dengan air kecil, air besar, keluarnya angin. Ya, apakah anginnya disertai oleh bunyi atau tidak? Paham kan? Wanaum tidur itu kan banyak sekali ta'lilnya. Contohnya juga haramnya menikahi mahram. Nah, haramnya menikahi mahram. Kenapa? Apa ilahnya? Pertama karena korobah. Dia kerabat. Paham ini? Ya, juga dia adalah as-sohor. Dia sohor itu karena pernikahan. Paham ini? Karena dia mertua misalnya. Haram dinikahi. Iya. Karena pernikahan. Warodo. Karena susuan. Kenapa? Susuan ini kan ilahnya berarti banyak. Karena kerabat, sohor, dan rodo. Banyak ilahnya. Ini terjadi. Terus. Qauluhu wal illatu hiyal jalibatu lil hukmi. Hadha ahadu ta'arifil illati. Wahia ruknur rabi'u min arkanil qiyasi kama taqaddama. Ucapan penulis illah itu dialah yang al-jalibalil hukum. Ya, illah itu dia adalah yang membuat hukum itu ditetapkan. Ini diantaranya. Ini salah satu pengertian illah. Dia rukun keempat dari rukun qiyas. Ya kan rukun qiyas itu harus ada illah. Pertama hukum, pertama asal, kedua fara'. Nah, ketiga apa? Kan pertama asal, kedua fara', ketiga hukum, keempat illah. Kan itu arkanul qiyas. Harus ada asal, setelah itu harus ada fara', setelah itu harus ada hukum, setelah itu harus ada apa? Illah. Kan 4 rukun qiyas. Ini salah satunya sebagaimana telah lewat terus. Thumma in urida bil jalibati lil hukmi ay bidatiha fa ghairu sahihin lianna Allah ta'ala la yahmiluhu ala syar'il hukmi sawa iradatihi jalla wa ala yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru. Masya Allah, ini bagus sekali. Kemudian kalau diinginkan dengan al-jalibah, dialah yang mendatangkan hukum bidatiha. Dia sendiri, bukan Allah, tapi dialah.
yang membuat hukum itu ada. Fagoiru sahih. Tentunya tidak diragukan, ini tidak benar. Paham ini? Tidak benar. Karena ilah bukan mendatangkan hukum. Allah lah yang menetapkan. Itu sebagai ilahnya sebuah hukum. Ini tidak benar. Li'anna Allah Ta'ala la yahmiluhu ala syar'il hukmi. Karena Allah tidak ada yang bisa memaksanya untuk mensyariatkan sebuah hukum. Kecuali keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika Allah katakan ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, ini mubah. Tidak ada yang memaksa Allah. Paham ini? Tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah mencipta apa yang dia inginkan dan apa yang dia pilih. Wa in urida anna syari'a ja'alaha jalibatan lil hukmi fahadha la ba'sa bih. Walakinna ta'bira bil mu'arrifati lil hukmi aula minal jalibati lil hukmi lil ihtimalil madhkuri. Fadhalika li anna al-illata mu'arrifatun wujudil hukmi. Famata urifat al-illatu urifat thubutul hukmi ma'aha. Bisababin anna bainahuma munasibatan taqtadi tartibul hukmi. Anna bainahuma. Bisababin anna bainahuma munasibatan. Munasabah. Contoh. Munasabatan. Contoh tadi. Contoh. Munasibatan taqtadi tartibul hukmi 'alaiha. Fal iskaru illatun. Bima'na anna hadha wasfa alamatun mu'arrifatun 'ala al-hurmatil muskiri. Kal khamri wan nabidhi. Fal khallu qabla an yasira muskiran mubahun fa idza zaharat fihi al-quwwatu al-muskiratu wa sara khamran haruma. Fa'illatu at-tahrimi wa hiya al-iskaru tadullu 'ala tarattubil hukmi 'alaiha wa ta'alluqihi biha. Fa in wujidat wujida. Fa in lam tujad lam yujad hukmu. Baik. Kata beliau, kalau yang diinginkan dengannya bahwasanya syari' Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikannya, paham ini? Kalau diinginkan bahwa syari' yang menjadikannya, bukan dia. Syari' yang menjadikannya sebagai sesuatu yang menyebabkan adanya hukum, fala ba'sa bih. Tidak masalah. Karena kita katakan bukan dia yang menjadikan hukum, tapi Allah. Ini cuma tandanya. Ini tidak ada masalah. Akan tetapi at-ta'bir, ini kritikan dalam ta'bir ya. At-ta'bir kalau penulis mengungkapkan dengan bil mu'arrifa lil hukum, bukan al-jalibah. Dengan yang memperkenalkan akan adanya hukum. Aula, ini sebenarnya lebih utama. Minal jalibah lil hukum. Daripada ditakbir dengan al-jalibah lil hukum. Li ihtimali al-madkur. Karena ada ihtimal yang disebutkan tadi. Kemungkinan bisa diarahkan ke makna yang buruk. Nanti bisa kita katakan ini Allah ya syariatkan karena ada hikmahnya seperti ini. Tidak ada. Allah itu syariatkan apapun sesuai dengan keinginan dan ya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadzalika li'annal illah mu'arrifatun. Demikian itu karena illah itu adalah mu'arrifah, memperkenalkan kita liwujudil hukum akan adanya hukum. Famata arrafatil illatu famata urifatil illatu urifat subutul hukmi ma'aha. Kapan diketahui ilahnya maka diketahui tetapnya hukum bersamanya. Bisa babi anna bainahuma munasabatan. Dengan sebab bahwa antara keduanya itu ada saling kesesuaian. Tak tadi tartibal hukmi alaiha. Mengharuskan diikutkan hukum di atasnya. Al iskar illah. Misal contoh ini. Memabukkan itu adalah sebab. Ya. Bima'ana anna hadal was. Dalam artian ini sifat alamah mu'arrifah. Itu adalah tanda yang memperkenalkan kita ala hurmatil muskir. Atas haramnya yang memabukkan. Kal khamr wan nabid. Seperti khamr dan nabid. Ya. Fal khol maka cuka. Khol cuka. Cuka itu kan sesuatu yang belum jadi khamr. Cuka qabla ayyasiro muskiro. Sebelum dia menjadi memabukkan. Sebelum dia menjadi memabukkan. Mubah. Boleh dimakan, boleh diminum. Paham ya? Cuka. Sebelum dia menjadi hal yang memabukkan. Fa'idha dhaharat fihil kuwal muskirah. Tapi kalau nampak padanya kekuatan yang memabukkan. Wasara khamron. Dan dia menjadi khamr. Padahal tadinya cuka. Maka haruma
itu jadinya haram. Kenapa? Karena sekarang sudah berpindah dari mubah ke yang haram. Fa'ilatut tahrim hiyal iskar. Maka sebab pengharaman adalah karena memabukkan. Tadullu ala tarattubil hukmi alaiha. Menunjukkan atas diikutkan hukum padanya. Wa ta'alluqihi biha dan terikatnya, terkaitnya dengannya. Fa'in wujidat wujida. Kalau didapat itu memabukkan maka dapat hukum. Wa illam tujad lam yujad hukum. Kalau tidak ada ya maka tidak ada hukum. Paham kan? Terus. Qauluhu wal hukmu huwal majlubu lil illati. Hadha ta'riful hukmi wa huwa ahadu arkanil qiyasi kama taqaddama. Nah, kata beliau hukum dialah yang didatangkan karena ilah itu. Ini pengertian hukum dan dia adalah salah satu dari rukun qiyas sebagaimana yang telah lewat. Wa ma'na dzalika anna al-hukma huwa ma jalabathu al-illatu waqtadathu min tahrimin wa tahlilin wa sihhatin wa fasadin wa wujubin wa intifa'in wa nahwi dzalik fa tahrimul khamri hukmun syar'iyyun iqtadathu al-illatu wa hiya al-iskaru wa innama kana al-hukmu majluban lil illati ala ta'biril musannifi limunasabatiha lahu fa innahu ma thabata al-hukmul asli fil far'i illa bisababi hadhil illati wallahu alam. Baik. Masya Alhamdulillah. Maknanya bahasanya hukum itu dialah apa yang jalabathu al-illah. Yang didatangkan oleh illah itu. Yang menjadi tanda tadi akan adanya sebuah hukum. Dan yang mengharuskan berupa pengharaman atau penghalalan atau sahnya atau tidak sahnya atau wajibnya atau tidak wajibnya dan yang semisalnya. Paham ini? Jadi kalau orang bilang apa hikmahnya kenapa wajib begitu. Itu kita berbicara hikmah berarti berbicara illah. Paham Rizky? Jangan menghayal. Paham saudara? Di mana saya baca? Tidak tahu. Apa? Dia menghayal sambil pegang jenggot dia menghayal. Pandang gak tahu kosong matanya. Nggak lari gitu kalau ada akhwat di kampung. Nah, disimpangkan gitu. Menghayal di pelajaran. Wahya dia bilang adalah dan semisalnya. Maka pengharuman khamar itu hukum syar'i. Iqtadatul illah. Yang mana hukum syar'i pengharuman ini ada kan adanya apa? Illah. Diharuskan oleh illah. Paham ini? Makanya para ulama kasih kesimpulan. Kalau ada sebuah hukum pasti ada hikmahnya. Pasti ada ilahnya. Hanya saja ditahu oleh yang tahu. Tidak ditahu oleh yang tidak tahu. Kan ada yang kita tahu. Ada yang kita tidak tahu. Jelas kalau ada hukum pasti ada apa? Hikmahnya. Ada ilahnya. Di sini terkait dengan khamar, ilahnya al-iskar. Kenapa diharamkan? Karena itu memabukkan. Karena itu memabukkan. Ketika memabukkan itu bahaya. Orang akan berbuat dengan apa yang tidak sadari. Berucap dengan apa yang dia tidak sadari. Yang mana kan kalau dia berucap dengan apa yang tidak sadari bukan karena perbuatannya, kan tidak ada hukumnya. Tapi karena perbuatannya jadinya punya hukum. Jadinya punya apa? Hukum. Iya. Wa inna makanal hukmu majluban lil illah limunasibatiha lahu. Sungguh tiada lain hukum itu didatangkan karena ada sebabnya. Karena saling sesuai. Antara hukum dan illah. Ini cocok dikatakan haram. Kan dia merusak akal. Misalnya tak? Khamar. Kan syariat datang untuk menjaga akal. Syariat. Untuk menjaga akal. Maka apa yang merusak akal itu diharamkan. Berarti ini cocok. Diharamkan. Karena akan merusak akal. Dipahami ini? Syariat misalnya datang untuk menjaga jiwa. Makanya diharamkan membunuh. Kenapa? Ya cocok haramnya. Karena menjaga jiwa. Ini namanya cocok antara hukum dengan apa? Hikmah. Jelas ini? Ada kecocokan. Ada kesesuaian. Fa'innahu ma tabata hukmul asli fil far'i. Sesungguhnya apa yang tetap hukum asal pada illa bukan apa yang ya, tidak.
Fa innahu ma sabata, sesungguhnya tidaklah tetap hukmul asli fil far'i, hukum asal pada far' illa bisababi hadil illah, kecuali dengan sebab illa ini. Wallahu a'lamu. Selesai alhamdulillah masalah kias. Untuk Arif sudah dulu. Dah? Siapa berikutnya? Samaldi? Kona. Kenapa? Mau tamat ini. Alhamdulillah. Sedikit lagi. Alhamdulillah. Subhanallah.